hanya 4 dusunnya itu sudah ada listrik. Hanya di satu dusun saja, karena dia dusunnya itu mungkin terpencar dia sendiri, makanya listrik juga sampai hari ini juga belum masuk di listrik Nekto ini. belum masuk. Jaraknya kira-kira berapa? Jaraknya dari Buitaa itu ke Nekto 3 kilo. Di ujung timur Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah dusun kecil bernama Nekto. Dusun ini berada di Desa Reulun, Kecamatan Malaka Timur. Secara administratif, ia adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam realitas keseharian, Dusun Nekto akan tertinggal jauh dari denyutnya di pembangunan nasional. Sebanyak 42 kepala keluarga menetap di dusun ini. Mereka hidup sederhana sebagai petani dan pekebun, menggantungkan hidup pada alam dan musim. Ketika senja turun dan matahari tenggelam di balik perbukitan, gelap menyelimuti rumah-rumah mereka tanpa ampun. Tidak ada cahaya listrik yang menerangi halaman. Tidak ada lampu neon yang bersinar dari jendela rumah. Yang ada hanyalah pelita, lampu kecil berbahan bakar minyak tanah yang menjadi satu-satunya sumber penerangan di malam hari. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, Dusun Nekto belum pernah merasakan aliran listrik. Ironisnya, dusun ini bukan berada di pedalaman tanpa akses sama sekali. Jaraknya hanya sekitar 3 km dari Bitae, wilayah yang sudah menikmati listrik. Namun 3 km itu seperti jarak antara dua dunia yang berbeda. Satu dunia terang dan berkembang, satu lagi gelap dan tertinggal. Bagi warga Dusun Nekto, pelita bukan sekedar alat penerangan. Ia adalah simbol bertahan hidup. Filomena Boe, seorang ibu rumah tangga di dusun itu, saat ditemui di kediamannya menyatakan bahwa ia memahami benar bagaimana rasanya memasak dalam cahaya redup yang tertiup angin malam. Setiap hari ia harus menyesuaikan waktu memasak dengan kondisi bahan bakar dan kondisi terang saat waktu senja. Harga minyak tanah mencapai Rp10.000 per liter. Bagi keluarga dengan penghasilan terbatas, angka itu cukup memberatkan. Jika minyak tanah habis dan penjual sedang tidak ada, warga bisa hidup dalam kegelapan 2 hingga 3 hari. Dalam kondisi demikian, lilin menjadi pilihan darurat, meski cahayanya jauh lebih redup. Memasak pun masih menggunakan tungku kayu bakar. Asap kayu bercampur asap pelita menciptakan suasana dapur yang sesak dan pengap. Saat malam tiba dan angin berhembus, nyala pelita sering bergoyang, membuat bayangan di dinding bergerak liar. Kalau sudah malam, pilih beras saja susah. Bagi orang luar, listrik mungkin dianggap kebutuhan biasa. Bagi warga Dusun Nekto, listrik adalah kemewahan yang belum pernah mereka miliki. Ketiadaan listrik paling terasa dampaknya pada anak-anak. Gregorian Haneulu, siswa kelas 3 SMP di wilayah perbatasan Kabupaten Belu, masih berumur 16 tahun. Setiap hari ia harus berjalan kaki 6 hingga 7 km bersama 4 temannya untuk ke sekolah. Jalan berbatu dan medan terjal sudah menjadi rutinitas, namun perjuangan belum berhenti ketika ia tiba di rumah. Malam hari ia belajar dengan pelita. Kerap kali mata sakit dan pedis. Lubang hidung juga hitam karena asap dari pelita. Ketika musim ujian tiba, ia harus memaksa diri belajar lebih lama, meski mata perih dan kepala pening. Jika minyak tanah tidak tersedia, ia hanya bisa belajar pada sore hari. Hal serupa dialami Katerina Bete, siswa kelas 4 SD yang juga harus berjalan kaki lebih dari 3 km ke sekolah. Ia juga belajar dengan pelita. Sebenarnya ia juga tidak nyaman karena matanya pedis saat belajar, namun ia tetap bertahan demi masa depan. Adiknya, Antonia Widya Abuk, juga menghadapi kenyataan hidup yang sama. Ibu kandung mereka telah meninggal setelah sakit sepulang merantau. Ayahnya telah lama berpisah dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam keterbatasan dan kehilangan, mereka harus tetap bersekolah. Di Dusun Nekto, pelita bukan hanya sumber cahaya, ia adalah saksi bisu mimpi anak-anak yang ingin masa depannya lebih baik. Sebagian warga mencoba mencari solusi sendiri. Agustinus Manek menggunakan aki sebagai sumber energi untuk menyalakan 2 bola lampu kecil di rumahnya. Aki itu harus diisi ulang setiap hari karena arusnya cepat habis. Biaya pengisian aki kecil Rp5.000 sekali cas, sementara aki besar Rp10.000. Untuk mengisi daya telepon genggam, warga harus turun ke Bitae. Jika menumpang cas di rumah keluarga, tidak dipungut biaya. Jika tidak, sekali cas harganya Rp2.000.
Ada pula yang harus membayar Rp20.000 untuk ojek sekali jalan. Di era digital, ketika listrik menjadi tulang punggung komunikasi dan ekonomi, warga Dusun Nekto masih bergantung pada perjalanan jauh hanya untuk mengisi baterai telepon. Keluhan tentang listrik bukan hal baru. Ketua BPD Raiulun, Kasmir Ulubau, menyebut persoalan listrik sudah berulang kali dibahas dalam musrembang desa dan kecamatan. Namun hingga kini belum ada realisasi. Kepala Desa Raiulun, Fredericus T. Ukat, juga menyampaikan bahwa pihak desa pernah mengajukan proposal ke PLN. Saat survei dilakukan, alasan jarak antar pemukiman yang berjauhan menjadi pertimbangan. Pada tahun 2004, pernah ada bantuan panel surya dan lampu, namun hanya 3 kepala keluarga yang menerima bantuan tersebut. Pada tahun 2019, program listrik masuk desa menjangkau 4 dusun di Desa Raiulun. Tetapi Dusun Nekto kembali tertinggal karena jarak dinilai terlalu jauh. Di tengah keluhan warga, PLN Atambua memastikan bahwa tahun 2026 ini akan ada perluasan jaringan listrik di Kabupaten Malaka. Beberapa desa telah masuk dalam daftar dan pekerjaan telah mulai berjalan. Namun untuk Dusun Nekto belum ada kepastian apakah termasuk dalam prioritas perluasan jaringan listrik tahun ini atau tidak. Meski begitu, pernyataan bahwa wilayah tersebut memang belum berlistrik menjadi pengakuan resmi atas kondisi yang selama ini dialami warga. Bagi warga Dusun Nekto, listrik bukan sekedar fasilitas, ia adalah simbol kehadiran negara. Ia adalah jembatan menuju pendidikan yang lebih baik, ekonomi yang lebih berkembang, dan kehidupan yang lebih manusiawi. Setiap malam ketika pelita dinyalakan dan asap tipis membubung ke langit, harapan pun ikut menyala. Harapan bahwa suatu hari saklar listrik akan ditekan dan cahaya terang memenuhi ruangan. Harapan bahwa anak-anak bisa belajar tanpa mata pedis. Harapan bahwa ibu-ibu dapat memasak tanpa tergesa sebelum gelap. Dusun Nekto tidak meminta kemewahan, mereka hanya meminta terang, dan terang itu hingga kini masih tertunda. Kalau di dusun kami di Desa Raiulun itu ada 4 dusun, hanya 4 dusunnya itu sudah ada listrik. Hanya di 1 dusun saja, karena dia dusunnya itu mungkin terpencar dia sendiri, makanya listrik juga sampai hari ini juga belum masuk di listrik belum masuk. Jaraknya kira-kira berapa? Jaraknya dari Buitaa itu ke Nekto 3 kilo. 3 kilo. Sampai hari ini belum dapat ya? Sampai hari ini belum dapat listrik. Sejak kapan? Dari dulu. Dari dulu itu, dari Indonesia Merdeka. Mungkin sekarang Indonesia sudah berapa? 80 tahun Indonesia Merdeka. Hanya itulah Nekto, salah satu dusun di Indonesia, hanya itu. Belum, anggap saja dusun yang terpencil. Harapannya 42 kakak ini belum menikmati listrik sampai hari ini. Ya, kalau ada belum bantuan menikmati kayak tenaga surya, solar cell itu begitu belum. tidak ada juga. Sejauh ini penerangannya pakai apa? Hanya pakai lampu pelita. Ada sebagian masyarakat yang pakai apa? Aki dengan dong beli modul tenaga surya itu beli sendiri. Habis itu dong sambung dan aki baru pakai itu. Berarti selama itu aktivitas terbatas. Aktivitas kita terbatas Sampai malam hari malam hari kita tidak bisa melaksanakan aktivitas karena memang gelap. Dari mulai jam 5 itu sudah gelap. Pokoknya jam 5, jam 6 itu kita sudah stop sudah. Termasuk anak-anak dong ini kalau belajar pun malam tidak bisa. Belajar malam kayaknya tidak bisa karena memang pakai lampu pelita, apalagi angin begini datang bakar lampu juga tidak bisa karena dia harus pakai pelita. Harapannya mudah-mudahan kedepannya ada perhatian dari pemerintah untuk dusun kami ini, ya, khususnya di bidang pendidikan dan juga pembangunan jaringan listrik. Jalan Akses jalan di sini juga sekitar jalan ini sekitar sama 3 kilo lebih jalan. Itu juga ya cukup parah jalan.